Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan dengan NPM 201506172. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan keamanan sistem jaringan, keamanan sistem informasi dan jaringan komputer, praktikum jaringan komputer dan materi studi independen yang saya tempuh selama kurang lebih 4-5 bulan. Baiklah, berikut adalah deskripsi singkat kegiatan studi independen AI Mastery Program di Orbit Future Academy, di mana merupakan program pelatihan Artificial Intelligence secara online yang bertujuan memperkenalkan teknologi AI ke pelajar dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengaplikasikannya dengan menyelesaikan proyek berbasis AI, sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang memiliki dampak sosial bagi komunitas mereka dan masyarakat umum dengan menitik beratkan kepada data science, natural language processing, atau computer vision, di mana learning path atau modul pembelajaran pada kegiatan ini terdiri dari 7 kerangka program, yaitu yang pertama Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning with Python, kemudian ada Data Science, Computer Vision, Natural Language Processing, Reinforcement Learning, Deployment, dan terakhir adalah project akhir. Di mana keterkaitannya ini adapun keterkaitan antara MK konversi dan learning path pada program yang di Orbit ini, yaitu yang terutama itu pada subbab deployment dan proyek akhir, di mana kesalahan, kerentanan, dan keamanan perangkat lunak dapat dikurangi jika Secure Software Development Process atau SSDP diikuti seperti memenuhi aspek keamanan pada tahap membangun perangkat lunak. Keamanan perangkat lunak sangat penting dalam perangkat lunak. Sebagian besar keamanan perangkat lunak tidak ditangani sejak Software Development Lifecycle atau SDLC. Jadi pada proyek akhir ini kami dituntut untuk mengaplikasikan subbab yang sudah dipelajari, memilih dari antara data science, computer vision, reinforcement learning, dan natural language processing atau NLP, dan dilakukan deployment menjadi aplikasi berbasis website ataupun berbasis Android, di mana pada khususnya pada kelompok saya yaitu membuat aplikasi pendeteksi penyakit pada tumbuhan kopi berbasis website. Adapun dalam membangun rancangan perangkat lunak, yang menjadi salah satu syarat penting adalah hasil perancangan yang sudah memperhatikan keamanan perangkat lunak yang dirancang, sehingga tidak mengakibatkan user menjadi cemas. Kemudian dikutip dari salah satu menurut Curtis Coleman, Direktur Global IT Governance dari perusahaan Seagate Technology, mengatakan bahwa kerawanan yang paling berbahaya pada perusahaan besar yang memiliki jaringan luas adalah pada aplikasinya, di mana akibat adanya cacat atau kerusakan pada sistem ini dapat menimbulkan yang pertama merusak nama baik perusahaan, kemudian perusahaan akan mengalami kerugian cukup banyak, kemudian kerugian cost atau waktu dan biaya untuk perbaikan, dan berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Sehingga dalam tulisan Quantifying Security in Secure Software Development Phase yang diterbitkan oleh Khan dan Zulkrein pada tahun 2009 mengusulkan metodologi yang memungkinkan para pengembang untuk menilai status keamanan SDLC, di mana dalam metodologi yang diusulkan pertama-tama mengidentifikasi dan mengukur aspek keamanan yang terkait seperti error, kemudian jumlah kerentanan, resiko, hubungan antara kesalahan dan kerentanan, vulnerability, kemudian persyaratan keamanan yang dibutuhkan, dan lain-lain. Selain itu, menghitung indeks keamanan berdasarkan faktor risiko dan kemungkinan kerusakan, di mana pada metode ini memiliki 8 step penting. Yang pertama, mengidentifikasi semua kelemahan dan kesalahan yang menyebabkan kerentanan dalam SDLC. Kemudian kedua, mengidentifikasikan hubungan antara error, kesalahan, dan kerentanan. Kemudian step ketiga yaitu mengidentifikasi persyaratan keamanan yang diperlukan untuk menghapus kesalahan. Kemudian keempat, menghitung indeks kerentanan berdasarkan jumlah kerentanan yang telah dihapus dan total kerentanan yang ditemukan di awal.
Kemudian step kelima, untuk keputusan yang lebih baik, kerentanan yang lebih tinggi menjadi prioritas untuk dihapus karena memperhitungkan potensi kerusakan yang dapat disebabkan. Step keenam, menghitung potensi total kerusakan yang mungkin disebabkan oleh setiap kemunculan kerentanan dalam kasus terburuk. Kemudian step ketujuh, memprioritaskan kerentanan berdasarkan potensi yang dapat menyebabkan kerusakan. Dan step ke-8, menghitung indeks keamanan SLBC dengan menggunakan total kerusakan yang dapat menyebabkan penghapusan setelah dan sesudah kerentanan. Demikian yang dapat bisa saya sampaikan. Harapannya dengan ini saya bisa memenuhi persyaratan untuk konversi nilai dari program MSIB. Sekian, apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata, saya minta maaf kepada Allah Subhanahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.